Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel Dapur Nanas. Hari ini aku lagi bikin kue kacang. Resep kali ini beda dengan resep-resep yang sebelumnya karena ini tanpa menggunakan minyak dan menggunakan margarin butter. Ingin tahu bagaimana caranya aku buat dan apa aja bahan-bahannya? Yuk langsung aja kita buat sama-sama. Ini udah aku siapkan kacang tanah yang udah matang dan udah dihaluskan. Kacangnya ini aku peroleh dari 250 gram kacang mentah. Lalu aku oven hingga matang. Setelah matang, aku biarkan dingin dulu. Kemudian aku hilangin kulit arinya. Setelah kulit arinya hilang, lalu aku blender hingga lembut seperti ini. Selanjutnya dalam wadah masukkan 175 gram margarin. Margarinnya ini akan aku mix dengan 175 gram butter atau mentega. Lalu masukkan 250 gram gula halus yang sebelumnya udah diayak. Tambahkan seperempat sendok teh vanili bubuk. Mixer dengan kecepatan rendah hingga semua tercampur rata dan warnanya jadi pucat. Setelah warnanya pucat dan terlihat lembut, lalu kita masukkan kacang tanah yang udah kita siapkan tadi. Aduk dulu hingga kacangnya menyatu dengan adonan. Yang terakhir masukkan 500 gram tepung terigu protein rendah. Karena pastinya adonannya ini cukup berat, jadi ini akan aku uleni menggunakan tangan. Pelan-pelan kita uleni hingga adonannya menyatu dan tercampur rata. Nah, bisa dilihat adonannya, dia udah nggak lengket di tangan. Dia juga nggak terlalu keras dan juga nggak terlalu lembek. Lalu kita siapkan loyang, olesi tipis-tipis dengan margarin. Siapkan juga plastik sebagai alas dan tempat untuk memipihkan adonan. Untuk cetakannya, aku menggunakan cetakan kue kacang seperti biasanya ya. Ambil secukupnya adonan. Kemudian kita pipihkan sesuai dengan ketebalan yang kita inginkan. Kalau aku sesuai dengan ketebalan cetakan yang aku gunakan ya. Setelah ketebalannya sesuai, lalu kita cetak. Keluarkan dari cetakan dan tata dalam loyang. Lakukan hingga semua selesai. Nah, setelah selesai semua dicetak, lalu kita siapkan untuk bahan olesannya. Siapkan 2 butir kuning telur. Tambahkan 1 sendok makan minyak sayur atau minyak goreng. Beri secukupnya pewarna kuning telur. Aduk-aduk hingga semua tercampur rata. Untuk olesannya udah siap. Langsung aja kita oleskan satu persatu di seluruh permukaan kue kacang. Ini nanti akan aku olesi 2 kali oles ya. Nah, setelah 2 kali oles, hasilnya seperti ini. Yang terakhir kita taburi atasnya dengan biji wijen. Sebelum kita panggang, jangan lupa panaskan dulu ovennya di suhu 140 derajat Celcius, api atas bawah selama kurang lebih 10 menit.
Setelah oven suhunya udah stabil, langsung aja kita masukkan. Panggang di suhu 140 derajat Celcius, api atas bawah selama kurang lebih 30 hingga 35 menit atau hingga dia matang. Atau boleh disesuaikan dengan oven kalian masing-masing. Untuk oven tangkring juga demikian, panaskan dulu ovennya dengan api sedang cenderung kecil, lubang atas dibuka, panaskan selama 10 menit. Setelah ovennya panas, lalu kita masukkan. Untuk oven tangkring, panggang dengan api sedang cenderung kecil selama kurang lebih 60 menit dan di 30 menit yang pertama kita tukar posisi loyang. Untuk lubang atas dibuka. Kita kembali ke oven listriknya, setelah matang bisa kita angkat. Tandanya kue kacang yang udah matang, udah kecium bau harum dan bawahnya berwarna agak coklat. Untuk oven tangkring setelah 30 menit kita tukar posisi loyang. Lanjut panggang hingga matang. Nah, ini dia kue kacangnya udah matang semua. Ketika masih panas, kue kacangnya ini kalau dipegang memang agak lembek, tapi ketika udah dingin dia akan mengeras. Kita tunggu hingga dingin, baru kita simpan dalam toples. Dan satu resep ini aku mendapatkan 3 toples kemasan 500 gram. Jika dilihat emang gak jauh beda kue kacang yang menggunakan minyak dan kue kacang yang menggunakan margarin atau mentega. Mari kita lihat untuk teksturnya. Kue kacang yang menggunakan margarin ini lebih kokoh, tampilannya lebih rapi. Teksturnya ini lebih renyah, rasanya lebih gurih, aromanya sangat dominan dengan margarin dan mentega. Tapi untuk aroma kacangnya lebih kerasa yang menggunakan minyak goreng. Untuk tingkat ngeprulnya juga lebih ngeprul yang menggunakan minyak goreng. Jadi untuk keduanya sama-sama enak, sama-sama ada kekurangan dan kelebihan. Untuk kalian tinggal pilih resepnya suka yang mana. Sekian dulu video kali ini, terima kasih sudah menonton, terima kasih juga buat yang sudah support dan subscribe channel ini. Semoga video kali ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Selamat mencoba dan mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.